Halo semua, kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia bersama Windah. Podcast ini sekarang bisa didengarkan di Spotify, Apple Podcast, YouTube, dan masih banyak platform lainnya. Aku baru bisa rekam podcast hari ini karena sudah hampir seminggu kurang enak badan lagi. Ya, padahal sudah jaga kesehatan, sudah jaga makan, tidur cukup, rutin berolahraga, masih aja sakit. Ya, namanya juga hidup ya. Tidak semua hal bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita. Dan memang belakangan ini aku sedang cukup banyak tekanan. Karena sekarang aku kuliah tahun ketiga. Katanya memang tahun ketiga adalah waktu yang paling sibuk. Sekarang juga aku sudah mulai menyusun tesis, menyusun tugas akhir. Sudah mulai mencari topik yang cocok. Waktu ini adalah waktu yang sangat-sangat penting karena bisa menentukan nasibku sampai lulus kuliah nanti. Jadi karena itu ya aku cukup tertekan dan kesehatanku juga jadi menurun. Tapi syukurlah sekarang sudah jauh lebih baik. Walaupun masih butuh istirahat. Tapi aku sudah cukup sehat untuk bisa merekam podcast. Jadi curhat kan? Ya, memang benar kata orang, kesehatan adalah harta yang paling berharga. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Nah, di episode kali ini aku mau berbicara tentang 5 hal yang perlu kita perhatikan untuk bisa menjaga kesehatan. Yang pertama, makan dengan teratur. 2, tidur yang cukup. 3, minum air putih. 4, berolahraga. 5, mengatur stres dan mengurangi tekanan. Kalau soal makan dengan teratur dan sehat, aku tidak terlalu ada masalah sih. Soal jaga makanan, jaga pola makan, aku cukup bisa. Karena aku tipe orang yang makannya teratur dan tidak pilih-pilih makan. Sayur yang rasanya pahit sekalipun tetap aku makan. Bahkan tiap hari aku juga selalu makan buah. Buah yang aku suka biasanya apel, pisang, dan anggur. Aku juga suka strawberry, tapi strawberry harganya cukup mahal dan jarang ditemukan di tempat aku tinggal sekarang. Walaupun begitu, masih tetap ada satu masalah yang aku harus hadapi tentang makanan ini, yaitu aku orang yang suka sekali makan manis-manis. Contohnya kue, roti, minuman-minuman manis seperti smoothie, dan juga cemilan-cemilan manis. Ya, tapi karena alasan kesehatan, aku harus menguranginya. Tidak dihindari sepenuhnya, tapi tetap dibatasi. Mungkin seminggu sekali atau 2 kali, waktu lagi stres atau setelah melewati tugas yang sulit, aku bisa membeli makan yang enak untuk mengurangi stres atau untuk merayakan keberhasilan. Yang kedua, tidur yang cukup. Katanya tidur yang bagus adalah sekitar 7-8 jam sehari. Tapi aku juga pernah baca, katanya lamanya waktu tidur itu tidak terlalu penting
dibandingkan dengan kapan kita tidur. Jam tidur yang terbaik adalah mulai dari jam 10 sampai jam 11. Tahun lalu saat baru terjadi pandemi, kegiatanku belum terlalu padat, belum terlalu banyak. Jadi pola tidurku, siklus tidurku lebih baik. Aku biasanya setiap malam tidur jam 9, bangun jam 5 pagi. Dengan pola tidur seperti ini, tubuhku rasanya segar dan suasana hati juga sangat baik. Tapi untuk kondisi sekarang, untuk situasi sekarang sudah tidak mungkin lagi. Karena jadwal kuliahku dan juga teman-teman kuliah yang lain ada yang sampai sore, sampai jam 5. Jadi semua kegiatan lain yang bukan kegiatan kuliah harus dilakukan di malam hari. Biasanya mulai dari jam 6 atau jam 7 malam. Setelah itu jam 9 malam baru selesai. Karena rumahku jauh dari pusat kota, jadi biasanya sampai rumah sudah hampir jam 10. Belum harus mandi dan lain-lain lagi. Selesai itu semua sudah jam 11 malam. Tentu saja saat itu aku sudah merasa sangat lelah. Tapi tetap saja tidak bisa langsung tidur. Karena aku tipe orang yang susah tidur. Sebelum tidur biasanya harus ada waktu santai. Ada waktu rileks sekitar 30 menit sampai 1 jam. Jadi biasanya setiap hari jam 12 aku baru bisa tidur dengan lelap, tidur dengan nyenyak. Sejujurnya aku ingin sekali kembali ke pola tidur yang dulu. Tidur jam 9, bangun jam 5 pagi. Rasanya lebih segar dan lebih sehat. Tapi ya mau bagaimana lagi? Ada hal yang harus aku kerjakan yang memaksakan aku harus terbiasa dengan pola tidur yang berbeda. Yang ketiga, minum air putih. Nah, kalau yang ini sih sama sekali tidak jadi masalah buatku. Karena aku suka minum air putih. Aku orangnya cepat sekali merasa haus. Bahkan setiap 5 menit aku harus minum sedikit air untuk meredakan rasa haus. Paling lama tahan ya sekitar 30 menit. Yang disarankan adalah 2-3 liter per hari. Tapi aku biasanya bisa minum sampai 4 atau 5 liter. Kalau waktu olahraga bisa sampai 6 liter. Karena aku minumnya banyak sekali, jadi kemana-mana harus membawa botol yang besar. Botolku berukuran 2 liter. Karena botolnya besar sekali, aku sampai diejek teman-temanku. Katanya aku tiap hari bawa galon. Galon adalah tempat untuk menampung air minum, air mineral yang besar sekali. Isinya, kalau tidak salah 20 atau 30 liter. Kurang tahu deh. Nah, yang keempat adalah berolahraga. Kalau ini cukup sulit bagiku karena aku sering mager. Apalagi kalau suasana hati sedang kurang baik. Tapi walaupun begitu, aku tetap
mengusahakan untuk berolahraga seminggu 2 kali atau 3 kali di rumah. Banyak orang yang suka pergi ke gym ya. Dan aku sendiri juga pernah coba nge-gym. Tapi awal-awalnya semangat, lama-lama jadi mager. Karena menurutku nge-gym itu bukan hanya jauh, tapi banyak yang harus disiapkan. Sementara berolahraga di rumah lebih praktis dan cepat. Jadi bisa dilakukan lebih rutin. Tapi kalau para pendengar suka nge-gym, lanjutkan saja. Setiap orang pasti punya cara yang berbeda untuk berolahraga. Kalau sudah ada yang cocok, tetap dilanjutkan ya. Karena berolahraga, bagaimanapun caranya, adalah kebiasaan baik dan sehat yang harus dipertahankan. Yang kelima, mengatur stres dan mengurangi tekanan. Kalau menurutku ini cukup sulit karena aku orang yang cukup mudah terbawa suasana. Kurang jago mengatur perasaan. Di situasi tertentu aku mudah tertekan. Contohnya saat beberapa hari terakhir ini aku memikirkan topik tesis. Sampai kepikiran sepanjang hari. Bahkan sampai terbawa mimpi. Karena tekanan ini sampai mempengaruhi kesehatan tubuh. Aku pun akhirnya jatuh sakit. Keadaan dan suasana hati memang sangat mempengaruhi penampilan luar dan penampilan tubuh kita. Kalau kita berusaha menjaga penampilan, tapi hati sedang kacau, wajah juga jadi kusam. Inilah yang aku alami beberapa hari terakhir. Ya, memang aku masih harus belajar untuk lebih kuat lagi. Bagaimana dengan para pendengar? Bagaimana keadaan kalian? Aku harap semuanya sehat-sehat dan baik-baik saja. Podcast kali ini sampai di sini. Semoga kalian belajar banyak hal baru. Jangan lupa dukung podcast ini dengan menjadi teman Windah di Patreon. Dan dapatkan transkrip untuk semua episode. Bisa juga dukung podcast ini dengan memberikan rating di Spotify dan Apple Podcast. Jangan lupa bagikan ke media sosial ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.